Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini Bapak Ibu kita masih membahas tentang teman-teman kita yang pensiunan. Ini penting Bapak Ibu agar persiapan nanti akan datang, di waktu yang akan datang, ini tidak menyusahkan anak ya di masa tua. Maka perlu ada beberapa persiapan ya untuk Bapak Ibu yang pensiun terkait dengan berapa besaran dana pensiun yang kita punya. Sehingga ini tentu menjadi bahan kita agar nanti di waktu-waktu yang akan datang tidak terlalu merepotkan anak-anak kita, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan nanti disimak Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan tentu ya bisa jadi referensi bagi kita Bapak Ibu. Saya tertarik dengan sebuah judul dari Tempo Bapak Ibu. Tertarik dengan judul di Tempo, penting diketahui besar dana pensiun agar tak menyusahkan anak di masa tua. Luar biasa. Ini admin ambil beberapa hari yang lalu. Dan tidak salahnya kalau admin berbagi dengan Bapak dan Ibu yang admin kutip ya dari tempo.co bahwa penting untuk mempersiapkan sejak dini ya dengan menyesuaikan besaran gaji pokok kita pensiun Bapak Ibu. Izin admin membacakan informasinya ya Bapak Ibu. Tempo.co.jakarta, para pekerja yang berusia 35 tahun dan akan pensiun di usia 55 tahun. Mungkin juga ada yang pensiunnya di usia 58 dan 60 ya. Tentu ini juga perlu mempersiapkan sejak dini. Mungkin ingin tahu beberapa dana pensiun yang perlu disiapkan agar bisa mandiri dari sisi keluarga, dari sisi keuangan ya. Saat nanti pensiun usia hingga 75 tahun. Sehingga tak menyusahkan anak-anak atau keluarga. Perencana keuangan bersertifikat Wansid Agustina Fitria dalam kelas Financial Genius, Financial Check Up ya, untuk wujudkan keuangan yang lebih sehat, judulnya begitu. Di Jakarta Bapak Ibu tanggal 21 Desember lalu mengatakan apabila biaya hidup saat berusia 35 tahun, jadi kalau usia ibu bapak sekarang 35 tahun dan dana pensiun yang diterima misalnya atau saat sini bukan dana pensiun, mohon maaf, bukan dana pensiun tapi gaji yang diterima saat ini 5 juta dan terpengaruh inflasi, maka biaya hidupnya saat pensiun bisa nanti mencapai 10,9 juta. Jadi Bapak Ibu kalau usia sekarang 35 tahun dan masih aktif sebagai PNS, kemudian menerima gaji kisaran 5 juta, dan terpengaruh nanti inflasi, maka biaya hidupnya saat nanti pensiun itu menjadi 10,9 juta. Lalu berapa dana yang dibutuhkan hingga usia 75 tahun? Nah, itu pertanyaannya. Gaya hidupnya masih sama. Misalnya sekarang senang makan di warung A, misalnya Bapak itu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk hidup dari usia 55 tahun hingga 75 tahun, dibutuhkan biaya 2,2 miliar. Oh, luar biasa. Dari mana ya Bapak Ibu? Hanya perlu dipersiapkan ya. Ini kan hanya ilustrasi seperti itulah kira-kira. Nah, menurut Fitria, untuk mencapai dana 2,2 miliar, orang bisa memilih antara menabung dan berinvestasi. Jadi ada dua pilihan, menabung apa berinvestasi. Apabila pilih menabung, maka uang yang harus disetorkan setidaknya setara inflasi, yaitu 6 juta per bulan. Gajinya aja 5 juta. Bagaimana ya?
Ya nanti kita bacakan informasinya dulu Bapak Ibu. Jadi apabila pilih menabung, maka uang yang harus distorkan setidaknya setara inflasi, yaitu 6 juta per bulan. Nah, berarti dia harus punya income, masukan 5 juta tambah 6 juta. Gitu Bapak Ibu. 5 jutanya mungkin buat hidup gitu ya sehari-hari, yang 6 jutanya buat menabung. Berarti harus 11 juta. Gitu ya. Kalau dia baru free fire tuh di usia 35 tahun. Begitu disampaikan oleh Ibu Fitria itu. Tetapi bila pilihannya investasi, misalnya dengan imbal hasil 6%, maka perkiraan uang yang perlu disiapkan sekitar 4,8 juta per bulan. Ya. Jadi sebenarnya akan lebih bagi investasi karena akan lebih ya. Jadi sebenarnya akan lebih nih bagi investasi karena jangka waktunya panjang, 20 tahunan. Ya. Atau yang usianya yang pensiunnya di 58 berarti kan 23 tahun. Yang pensiunnya di 60 berarti kan 25 tahun. Nah, kalau menabung saja agak berat, dengan tahu bahwa kita harus investasi segini berarti harus punya penghasilan itu harus 9,8 juta per bulan. Ya, beda tipis ya dengan menabung. 9,8. Kalau tadi menabung 11 jutaan gitu ya. Nah, selain melakukan perhitungan manual, saat ini ada aplikasi yang bisa digunakan ya. Misalnya yang memiliki fitur kalkulator dana hari tua. Itu bisa Bapak Ibu coba ya, dicek-cek gitu ya. Kita perlu mengisi besar biaya hidup usia saat ini. Misalnya tadi 35 tahun, kemudian usia pensiunnya 5 tahun misalnya, atau 58 atau berapa tuh 60 tahun. Nah, asumsi investasi 6% dan inflasi 4% bagi hasilnya, dana pensiun yang dibutuhkan 2,2 miliar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu bagaimana bila usia harapan hidup ternyata melebihi 75 tahun atau di luar perkiraan? Nah, menurut Ibu Fitria ini, disitulah gunanya aset aktif. Gunanya aset aktif seperti rumah yang dikontrakkan. Ya, karena aset tetap ada sehingga bisa terus memberikan pendapatan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengolah, mempersiapkan, ya kalau ada uang ya, seperti tadi, mungkin membuat kontrakan, apakah itu rumah, mungkin kios atau kos-kosan atau ruko, toko-toko, ya kalau ada uang, kalau ada uangnya ya, seperti itu. Biar nanti bisa memberikan pendapatan, begitu ya. Oke. Di sisi lain, cobalah memanfaatkan jaminan hari tua. Nah, ini Bu, apa ya, JHT jaminan hari tua yang difasilitasi tempat bekerja. Orang yang sudah bekerja sejak usia 25 tahun, contohnya diperkirakan saldo jaminan hari tuanya sudah mencapai 40 juta di usia 35 tahun. Apabila memilih investasi dengan imbal hasil 6%, maka setoran berkala bisa menjadi 4,5 juta atau lebih rendah dari sebelumnya saat dia tidak memasukkan JHT, yaitu 4,8 juta. Nah, kalau punya aset lain, misalnya tanah warisan, ya, bisa jadi sumber bisa jadi sumber hidup pensiun nanti. Bisa dijual, disewakan, atau kalau itu sawah, bisa menghasilkan panen setiap 3 bulan misalnya. Ya, jadi ini perlu pemikiran kita juga ya, para PNS yang masih aktif ya, para ASN yang masih aktif. Jadi jangan sampai nanti di hari tua kebingungan mau melakukan apa gitu. Gaji sudah dipotong tidak lagi utuh ya. Kan beda gaji pensiun ya dengan gaji apa itu namanya? Masa aktif. Ya. Jadi beda, tidak full 100%. Jadi semakin berkurang terus begitu. Nah, jadi ini juga sebagai bahan masukan dan pertimbangan juga kepada teman-teman yang masih aktif sebagai PNS. Oke,
ini yang berikutnya, jangan lupakan risiko. Nah, jangan lupakan risiko. Apa itu maksudnya? Dalam hidup selalu ada risiko, betul ya, seperti inflasi yang ada pada saat yang pada saat tinggi akan mengakibatkan risiko pada finansial sehingga biaya akan naik. Ya, ketika misalnya inflasi, maka itu akan berisiko kepada kebutuhan kita. Ya, karena dengan begitu nanti ada kenaikan harga dan lain-lain. Ini juga akan mempengaruhi terhadap pendapatan kita juga, mempengaruhi kebutuhan kita juga. Nah, selain itu ada juga risiko kesehatan, karena kita tidak selamanya sehat. Ada sakitnya, baik ringan maupun berat, yang mengharuskan sering berobat, apalagi di usia yang sudah mulai masuk tua. Sakit berat atau ringan yang mengharuskan sering berobat, kondisi ini juga akan menguras arus kas, kan, menguras arus alur kebutuhan dana kita atau laporan keuangan, sehingga orang butuh persiapan dana. Oke. Nah, kemudian punya aset hilang atau rusak, misalnya rumah tapi rusak. Kalau biaya besar sebaiknya kita alihkan ke asuransi. Tapi kalau bisa ditanggung sendiri, kita siapkan pakai dana darurat. Tentunya ini dibutuhkan sebuah manajemen ya Bapak Ibu, sebuah manajemen bagaimana mengatur uang yang relatif penghasilannya tetap begitu, tetapi bisa terbagi-bagi dengan berbagai kebutuhan. Jadi manajemen keuangan ini yang paling penting. Ya, terutama teman-teman tadi yang sudah dipatok penghasilannya. Beliau menyimpulkan, demi tercapainya tujuan keuangan, maka orang yang harus terus meningkatkan pendapatan dan sebisa mungkin lebih tinggi dari inflasi. Nah, selanjutnya lakukan investasi, juga proteksi, karena investasi tidak akan berjalan tanpa pendapatan. Tuh, bagaimana kita bisa berinvestasi kalau memang tidak ada pendapatan? Jadi harus diseimbangkan. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah jangan lupa disiplin. Supaya disiplin, kita harus punya alasan kuat mengapa harus melakukan perencanaan keuangan. Artinya disiplin dalam penggunaan uang, disiplin dalam memanage uang, gitu ya. Artinya kalau memang tidak menjadi kebutuhan mendesak ya, tidak terlalu konsumtif begitu. Nah, kita memang dipatok ya, untuk PNS itu ya gajinya segitu gitu. Apalagi kalau tidak ada sampingan, gitu ya. Bisnis ini itu begitu ya. Itu bisnis yang halal, bisnis yang baik. Jadi kalau pengelolaan uang yang segitu kemudian dipatok karena memang gaji kita segitu, ya kalau tidak di manage dengan baik, itu nanti endingnya kita akan kewalahan juga ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan lupa disiplin. Supaya disiplin kita harus punya alasan kuat ya mengapa harus melakukan perencanaan. Misalnya ingin saat pensiun tidak mau merepotkan anak begitu Bapak Ibu. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Mungkin paparan singkat lah ya terkait dengan bagaimana mempersiapkan hari tua agar tidak terlalu merepotkan anak-anak gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusan, dan yang paling penting adalah diberikan sehat. Itu saja ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.